jangan buka coffee shop kalau lu nggak siap ilmunya, nggak siap perencanaannya, nggak siap prinsip-prinsip keuangannya, nggak siap sistem manajemennya. Salam Seduh Kopi Indonesia. Hari ini gue ngobrol bareng sama entah siapa, gue juga belum kenalan dari kemarin ya. Tapi masih tetap di Muslim Life Fest ICE BSD. Jadi buat siapanya tolong perkenalkan diri dulu sekalian ke kamera. Di sini harus mandiri ya. Mandiri pokoknya. Iya, ini. Mandi sendiri. Mandi berdiri. Mandi berdiri. Oke. Halo, gue Aji dari 77 Coffee and Roastery. Dari mana? Hah? Disebutin nggak nih dari mananya? Dari mana terserah. Iya, pokoknya dari tadi deh ya. Iya. Dari tadi pagi. Dari tadi sore sih. Dari 77 Coffee Roastery. Iya, 7 Coffee and Roastery. 77 Roastery. Coffee and Roastery. Coffee and Roastery. Iya. Di baju lu roastery doang. Iya, jadi bagian merchandise roastery-nya aja. 77 kopinya ada lagi. Logonya aja 77 roastery doang. Iya, emang gue bawa itu aja hari ini gitu. Karena eventnya banyak kan roastery kan. Oke. Nah 77 Coffee and Roastery itu lokasinya ada di mana? Di Mencong Bang, Ciledug, di Tangerang. Mencong Ciledug, Tangerang. Banten, Indonesia. Banten, Indonesia. Ya. 15151. Jadi gue beberapa hari lalu ya, seminggu lalu gue kayaknya emang kesana tuh, nyobain kopi lu, tempat lu. Thank you. Tempat-tempat yang gue kunjungin semuanya enak-enak, termasuk tempat lu juga. Dan di situ gue nyoba kalau nggak salah kopi dengan menggunakan metodenya sipon. Itu pertama kali gue nyobain sipon. Ya. Gimana? Full gitu, itu enak. Ya enak udah. Pertama nyobain langsung, waduh panas nih. Gitu iya. Gak? Kaget gak? Kaget, kepanasan pak. Tapi itu oke. Kopinya enak dan berarti itu roasting sendiri ya, karena lu ada roastery ya. Roasting sendiri bang. Jadi di situ ada coffee shopnya, ada roasterynya juga. Itu kapasitas berapa? Mesinnya? Mesin roastingnya? 5 kilo. 5 kilo? Iya. Oh, proper banget berarti ya sebenarnya. Ya alhamdulillah. Sebulan ngerosting berapa banyak tuh? Langsung aja. Belum banyak, tapi lagi progres lah. Karena memang banyak ya, maksudnya yang dikerjain tuh banyak. Oke. Ya, dan kita fokusnya yang selama ini ya masih berkutat dengan coffee shopnya aja dulu. Roastery sambil jalan ada orderan gas. Kalau nggak ada orderan ya tunggu orderan. Gitu. Tapi emang buat sendiri, kebutuhan sendiri atau sama buat yang lain juga terbuka untuk umum? Kebutuhan sendiri terbuka untuk umum. Jadi kita juga jualan di online. Terus kita coba kalau misalnya ada yang kenal kita coba masukin juga gitu. Cuma selama ini belum ada yang benar-benar sales tuh jalan sendiri, belum ada. Jadi dari masing owner aja bang. Lu di 77 Roastery sebagai apa sih? Gue nggak bisa jawab juga. Kalau 77 Roastery sebagai apa? Karena 77 Coffee and Roastery sebagai apa? Sebagai owner salah satunya. Jadi di antara kita bertiga. Ya. Oke, bertiga. Enggak bertujuh? Enggak. Banyak kan bang? Ya namanya 77, gue kira yang punya 7 orang gitu. Tapi itu singkatan. Oh singkatan. 77 itu singkatan. Apa tuh? 3 unit jaringan usaha. Tujuan juara. Jadi nggak merujuk ke angka 77 sebenarnya. 77 kan nggak ada haknya ya. Nggak ada. TUJU 3 unit jaringan usaha tujuan juara. Gitu. Agak sedikit maksa sih belakangnya. Tujuan juara gitu. Loh, kan doa bang. Oh iya sih doa. Kalau gua nggak mau yakini William Shakespeare yang bilang apalah arti sebuah nama. Gue bukan yang orang kesana. Gue meyakini nama itu adalah doa. Gitu. Gue lagi pengen jadi kontra terus pokoknya deh. Ya nggak masalah. Pro kontra, gue harus kontra terus sama lu. Gue ntar akan jadi progresif. Progresif. Tujuannya juara. Juara apa nih? Intinya sih memaksimalkan ya bang ya. Jadi mau bagaimanapun tiga dulu tuh. Kalau mau dimaksimalin apa? 3-nya ini kan kita ada coffee, resto, sama roastery. Oke. Oh, coffee, resto, and roastery. Makanya 3 unit. 3 unit kita bilangnya. Dan 3 unit itu pun terlahir dari 3 orang owner.
gitu. Yang dimana memegang masing-masing kapasitasnya lah. Berarti kalau dari nama 3 unit jaringan usaha, lu nggak bakal ada unit tambahan lagi ya? Ya kalau misal mau juara terus bisa juara di unit yang lain mungkin bisa jadi. Gue tambahin deh 30 jadinya ya. Iya kan? Kalau 3 kan nanti membatasi 3 unit doang. Jadi 30 unit gitu kalau mau nambah. Banyakan. 3 unit aja dulu. Enggak usah muluk-muluk. Tadi gue pengen nanya juga tuh kan sebelum lu bilang ada coffee, resto, and roastery gitu. Kan orangnya yang 3, kok jadinya unit gitu. Harusnya 3 orang jaringan usaha gitu. Taunya udah lu jawab sendiri 3 unit ya. Iya dong. Aduh, terus gue nanya apa lagi? Ada nggak yang bisa lu ceritain gitu? Lu cerita aja deh. baru menit keberapa bang? Masih di awal-awal. Ya mungkin gue tanya dulu kali kalau lo kan sebagai lo yang Seduhan Project kan gue lihat nih feed Instagramnya banyak tuh keliling-keliling. Kira-kira 50-60 coffee shop banyak banget. Pasti lo punya persepsi sendiri terhadap masing-masing coffee shop. Betul. Nah, lu boleh buka aja misalnya di 77 kurang ini ya Mas ya, kurang ini ya misalnya gitu. Karena menurut gua itu jadi suatu insight sih. Karena customer itu ya, di kita nih Bang, di kita nih misalnya ada yang lain tadi tenan lain bilang barista gue tuh ngomong sama bos. Gue nggak mau dibilang bos. Asik. Iya. Bos. Gue jawab, kita nggak ada bos Pak. Gitu. Bos kita cuma satu, customer. Oke. Anjir. Customer. Di depan kamera aja ngomongnya gini. Gitu. Jadi gue selalu menanamkan, lu nggak usah perlu takut atau segan sama gue. Kita itu partner kerja. Beda posisi aja gitu kan. Intinya kan gitu kan. Tapi lu harus takut ketika ada komplain dari customer. Tadi lu nyuruh gue jujur aja gitu terhadap 77 kafenya yang gue udah pernah datengin. Lu bilang sendiri, tadi lu mau bilang kontra sama gue. Iya, betul. Sekarang gue pengen nyobain nih minumannya. Aduh, gue es kopi susunya nih. Gue mau flash mulut dulu. Ada suruh cobain kontra. Siap. Kok gue jadi deg-degan ya? Pak, saya nggak punya sertifikasi kok Pak, tenang aja. Iya. Gue punya sertifikasi cuma komputer. Lu bohong pun gue percaya kok Bang. Animator, logo sertifikasinya malah di dunia digital. Bang, harusnya dikocok dulu. Mau dikocok apa dikocokin? Jangan kocok sendiri. Mandiri ya. Mandi sendiri. Nah, sekarang kita coba bagaimana rasanya kopi susu gula aren. Nah, ini namanya kopi yang dituju, Bang. Kita punya nama sendirilah. Kopi yang dituju. Kopi yang dituju. Tujuan lu cuma segini doang kopinya. Creamy-nya enak. Ya masih sesuai lah. Kalau gue bilang ini sesuai resep. Cuman namanya selera orang kan beda-beda. Lu mau kontrak sama gue kayak apapun juga gue terima. Balik lagi ini soal selera ya? Iya Bang, silakan Bang. Apa tuh gimana rasanya Bang? Gue deg-degan juga lagi. Kopi tuh buat gue cuma ada dua, enak dan enak banget. Oke. Ketika gue suka, gue bilangnya enak banget. Tapi kalau enak ya ini enak. Oke. Nggak masalah. Ya. Berarti itu jadi acuan gue untuk menuju juaranya lebih effort lagi kan? Iya. Kopi susu gula aren kan ya? Susu gula aren Bang. Susu gula aren doang, gak ada kopinya? Ada kopi susu gula aren. Nah benar, kopi susu gula aren. Kalau buat gue sih kopinya emang soft banget. Untuk gue yang selera gue dengan biasanya minum kopi hitam ya, lu tahu kan kalau orang minum kopi hitam senengnya yang agak ketemu yang soft. Ya udah pasti bukan seleranya. Tapi kalau ditanya secara objektif ini enak atau tidak, kalau gue kasih bini gue pasti suka. Nah, karena kan itu selera beda banget. Betul Bang. Itu unik sendiri sih. Maksudnya
Itu kita sebelum menentukan house blend atau porsi espresso yang mana nih, house blend yang mana yang mau kita pakai. Jadi kita riset dulu Bang dari 10 orang yang sekitaran situ gitu. Yang dimana mudah-mudahan itu mewakili selera dari orang sekitar gitu. Jadi kita punya yang strong ada, yang sedang ada, yang soft ada gitu. Jadi robusta yang lebih besar ada, yang ini ada. Jadi sekitar 3, kalau nggak salah 2 atau 3 espresso sampel, kopi susu. Jadi kita udah buat satu resep, terus kita tuang di 4 os gitu ya. Nah, terus sekitar ada 10 orang kita cobain ya, kita suruh cobain, kita namain dong A, B, C gitu kan. Nah, mereka cobain. Lu pilih, lu yang mana seleranya, lu yang mana. Survei survei Bang, ada surveinya Bang, ada surveinya, terus set. Nah, yang menang itu yang ini. Bukan menang, nilai terbanyak, suara terbanyak. Gue mau nambah 2.000 dong biar dapat Liberica full. Bener kan? Bener. Masih ada ya? Iya, inget masih loh. Ada, bener. Keren loh, inget loh. Gue masih inget bahwa di 77 kalau pengen jadiin espressonya base-nya itu pakai Liberica, tinggal tambah 2.000. Iya, 2.000. Kalau yang ini Arabica Robusta atau full Arabica? Ini Arabicanya 70%, Robustanya 30%. Pantes enak banget gitu ya. Bebas Bang, ini enak. Untuk yang diminum menghilangkan dahaga, terus ya buat santai, asik, buat nemenin podcast asik. Bisa lah biar dikirim 1 kilo. Oke, 77 itu berdiri kapan dan kenapa dibikin sih? Iya, kenapa dibikin ya? Iya, lu nambah-nambahin pesaing aja lu. Kenapa nggak berdiri sendiri aja ya? Iya. Enggak, lu nambah-nambah pesaing aja lu di Ciledug. Udah ketat. Di depan lu ada, Pak. Kan kita duluan ya kalau itu. Duluan ya. Kita duluan. Oh, dia dong yang salah ya? Enggak juga dong. Enggak salah juga mereka ya. Gitu. Kapan berdirinya dan kenapa dibikin gitu. Jadi sebenarnya gini Bang, kalau mau ditarik mundur gitu ya historinya. Sebenarnya gue sama partner gue yang satu ini yang akhirnya jadi 77 itu sebelumnya punya coffee shop juga di sekitaran situ. Namanya Kopi Suasana Hati. Dulu lagi rame-rame kopi janji jiwa bla 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 gitulah. Nah, dari situ kita bikin coffee shop yang mungkin ukurannya 6x4 gitu ya. Nah, sayang sekali karena nggak sering berjalan waktu, kita nggak sesuai misi bareng lagi gitu. Waktu itu kita berempat tuh. Akhirnya gue sama partner gue ini cabut, ya kan. Nah, karena sebelum itu ada pembicaraan gitu kan, kita kenalan, ngobrol sama yang punya tempat, dan dia kayaknya interest sama coffee shop Bang. Gitu. Partner gue yang akhirnya jadi 77 ini gitu. Kita ngobrolin. Jadi waktu itu gue masih ngebar juga, owner yang ngebar juga gitu kan. Sudah biasa ya? Sudah biasa. Bikin V60 sambil goreng kentang. Minyak mana-mana baunya. Ya pokoknya ngalamin yang kayak gitu. Karena satu visi misi udah nggak satu visi misi, akhirnya gua sama partner gua cabut. Ditawarin sama yang punya tempat. Tuh. Dia mau bikin yang 20x20. Cakupan luasnya 20 meter kali 20 meter. Iya. Lumayan lega ya, 400 meter persegi. Ya itu 77 yang sekarang. Karena kan itu kan lo kan mungkin ngeliatnya outdoornya, indoornya aja. Tapi itu cakupan seluruhannya, maksudnya kita punya parkiran karyawan, ada dapur, ada gudang, ada office, ada roastery-nya juga gitu. Total segitulah. Ya udah lambat laun. Jadi bikin sepakat kita bikin proposal bla 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 bla. Cari investor, dapat bikin akhirnya Oktober 2021. Kita opening. Tanggal 8. Tanggal 8. Sama ulang tahun nih sama coffee shop gua. Iya kan sama-sama Oktober. Lu nggak punya sertifikasi tapi punya coffee shop nih. Nah, kopi sama shop.
sop ayam. Nah berarti ada hikmah ya dari sesuatu kegagalan ya. Iya bang, alhamdulillah gitu sih. Awalnya nggak berhasil, malah jadi yang lebih besar. Iya. Enak jadi lu ya. Ya alhamdulillah. Syukurin aja bang. Gitu. Ya, alhamdulillah. Aduh. Selama berjalan pengalaman yang paling menarik buat lu apa? Paling menarik itu dan yang gue nikmati adalah gue bisa ketemu banyak orang. Klise banget ya. Iya, standar ya. Ya sebenarnya yang ditunggu-tunggu pun belum hadir gitu ya kan. Maksudnya orderan besar gitu bla 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 yang di roasterinya gitu. Tapi yang gue nikmati ini bang, jadi kita nggak cuma jualan kopi sama resto gitu, maksudnya nggak cuma coffee shopnya sama restonya aja kita maksimalin, tempatnya kita sewain. Tuh. Biasanya jadi, acara apa tuh? Acara lamaran, acara nikahan. Nah itu yang bikin gua agak tersenyum lah. Seru ya, melihat kebahagiaan orang. Melihat kebahagiaan orang. Di outdoor belakang. Ya. Atau full area disewa? Indoor outdoor disewa. Jadi close buat umum dong? Close to public. Biasanya close to public gitu. Nah tuh yang mau bikin acara-acara di 77 Roastery bisa banget. Harganya berapa sih? Ya murah lah. Harga sangat terjangkau lah. Bisa DM aja langsung ya. Betul. Nah, soalnya ntar lu sebutin sekarang, taunya orang nonton tahun depan. Tahun depan ya. Udah beda. Udah beda. Gitu. Dan tadi kan yang menarik nih, yang bikin kayak kesel gitu selama perjalanannya. Paling berkutat sama SDM aja sih ya. SDM. Ya maksudnya SDM dari luar. Ya kan ormas gitu. Gitu-gitulah. Mungkin itu salah satunya gitu. Internal? Kalau internal ya yang umum-umum aja lah. Kan biasanya kalau bertiga yang bikin ada perbedaan pendapat. Nah, kalau itu enak bang. Nih, gue bisa jelasin tuh untuk tentang bertiga itu. Jadi kenapa gue selalu tertarik untuk ngebuat bertiga gitu. Tiga itu kalau misalnya kita jadiin bangunan gitu, dalam arti segitiga, ya kan? Segitiga itu kalau lu puter itu dia nggak bangunan yang paling kokoh. Lu bolak-balik tuh bangunan paling kokoh karena ada dua penyangga di bawahnya. Gitu. Nah, tapi wujud ketika ada konflik, ada masalah itu pasti kan cuma satu atau berdua nggak mungkin bertiganya langsung konflik semuanya kan, nggak bermasalah semuanya kan, pasti cuma berdua. Nah satunya bisa menengahin. Jadi kalau misalnya berdua kan rentan putus tuh sangat besar gitu, karena ya nggak ada yang nengahin loh. Tapi kalau bertiga masih ada yang nengahin. Nah kalau gitu. Berduanya jadi satu kubu, nyerangnya satu. Iya. Yang satunya bukan lagi penengah tapi berkubu dengan yang satunya. Ayo, pusing. Ya mudah-mudahan enggak sih. Tapi alhamdulillah sepanjang jauh perjalanan ini nggak pernah. Ya semoga tidak akan terjadi ya. Semoga tetap lancar aja terus gitu, bisa saling berdiskusi. Ya alhamdulillah yang gue syukur itu ya mereka udah pada dewasa, terus profesional, sangat profesional, terus nggak mencampur adukan urusan pribadi dengan urusan 77. Itu maksudnya oke lah, mungkin progresnya masih santai gitu, tapi di sisi ini suatu keberkahan gitu kan. Karena mungkin ada di bisnis lain gitu omsetnya besar, bang, tapi internalnya hancur. Iya. Jangan sampai kayak gitu ya. Jangan sampai kayak gitu. Nah 77 Coffee and Roastery ini baru satu tempat atau udah ada cabang lagi? Baru satu tempat, Bang. Baru satu tempat. Untuk planning pasti ada gitu kan. Lagi cari kan banyak nih. Iya. Cari aja. Cari tempatnya, cari modalnya. Cari semuanya ya kayaknya. Kalau ada yang ngasih modal juga gue ikutan deh. Mau gue. Oh lu mau ngasih modal ke gue? Enggak, yang ngasih modal ada, gue ikutan yang dikasih. Bisa diatur bang, diomongin di belakang. 77 Coffee and Roastery ini banyak banget produk lo di depan nih yang mejeng. Iya bang. Mulai dari ada Kiss from a Rose. Ya.
Di sini tuh lucu-lucu ya nama penamaan dari satu packagingnya. Betul Bang. Kemarin gua nyobain yang coklat strawberry. Strawberry Chocomilk kayak ini deh. Bukan, sorry. pink. Nah, strawberry Chocomilk. Nah, ini nih yang gua cobain. Gue pengen tanya kenapa penamaannya tuh bukan kayak umumnya yang hanya single origin dari daerah mana, kemudian notes-nya aja gitu. Kenapa namanya strawberry Chocomilk? Padahal di notes-nya ini banyak banget. Ada brown sugar, ada forest berries. Strawberry brown sugar gitu ya? Iya, kenapa nggak hazelnut full syrup mouthfeel, forest berries, hint kebanyakan strawberry? Kebanyakan dong. Terus kalau di sini Kiss from a Rose. Nah, itu ngambilnya gimana tuh? Pasti dari dominan test note-nya Bang. Iya, dominan test note yang paling dominan. Nah, itu entah 2 atau 3 rasa yang kita ambil untuk divisualisasikan. Gitu, untuk divisualisasikan, untuk jadikan namanya juga. Gitu. Kayak strawberry Chocomilk kan ya bukan mungkin ya, yang sudah pasti itu dominannya gitu. Tapi orang jadinya kayak bingung gitu gak sih? Ini dari daerah mana sih Kiss from a Rose? Tapi di sini Kiss from a Rose tapi gambarnya apel. Nah, kita mau mengubah tren sih, ya kan? Ada notes-nya ternyata ya. T-Rose sama Green Apple, makanya lo ada apelnya. Iya, ada. Tapi judulnya Kiss from a Rose. Nah, itu balik lagi ya. Mau ngubah tren ya kan, kalau misalnya boleh dong kita muncul dengan sesuatu yang beda. Boleh. Iya dong. Makanya kita membuat yang kayak gini-gini. Gitu ya, biar gimmick ya. Iya, gimmick tapi gimmick reality Bang. Jadi bukan gimmick palsu gitu. Nah, selama lu berdiri, misalkan kan ada tujuan juara. Ya Bang. Ini di 77 Coffee and Roastery dari tahun 2021 Oktober ini, udah berapa persen pencapaian lu yang dengan titik yang lu pengen tuju? Waduh, kalau persentase agak berat juga. Ngeri, harus ya kan? buka data nih kan. Gua nggak nyiapin itu. Susah juga salah gua nanyanya ya. Ya sekitar berapa lah gitu, seberapa yang dari tujuan lu gitu. Nah, itu dia. Karena memang nggak cuma gue pegang sendiri, terus banyak yang diurus, terus progresnya juga bertahap. Kayak kita naik tangga gitu Bang. Kadang kalau misalnya mau ngeliat persentase, gue malah kayaknya banyak kecewanya gitu. Kok gitu? Bukan jelek gitu, bukan bagus. Tapi karena ekspektasi gue ketinggian aja. Gitu. Harusnya ini kita bisa lebih tinggi lagi nih. Iya, ekspektasi gue positif vibe ya. Iya, ketinggian aja gitu. Akhirnya daripada mikirin daripada gue juga pusing-pusing ya kan, gue nikmatin aja deh. Yang penting ada setiap hari tuh ada yang bertambah gitu. Maksudnya step yang gue misi ya kan. Kalau misalnya visi kan garis besar ya dong, ya kan, tujuan besarnya. Tapi kalau kita turunin misinya itu step by step tuh kita jalan tuh Bang. Sedikit. Itu. Background lu sebenarnya apa sih? Aduh, ditanya lagi. Dari tadi gue mikir nih, dia 77 Coffee and Roastery. Nanya tentang 77-nya udah semua. Terus gue lupa, ini orang backgroundnya apa sampai bikin coffee shop gini nih. Dipercaya oleh seseorang untuk tempatnya 20x20 gitu. Iya. Backgroundnya apa? Ya memang itu juga jadi pertanyaan tuh. Waktu kedai yang kecil sebelumnya, Mas Haji sehari-hari ngapain gitu? Cuma usaha ini aja apa gimana? Saya nggak cuma ini doang Bu. Ini kan usaha saya. Pekerjaan saya ngajar. Mas Haji ngajar gitu. Jadi background gue pendidikan sih Bang. Pendidikannya bisnis. Backgroundnya pendidikan bisnis. Iya. Ngajar pendidikan bisnis berarti kuliah dong? Iya. Kampus. Ada dosen di sini ternyata dari tadi. Ya, aduh. Pak dosen. Pak dosen mana ya Pak? Ya masih di inilah, masih kampus-kampus apa ya bilangnya ya,
old school lah. Berarti sebenarnya ya mahasiswa-mahasiswanya bisa banyak belajar dari bapak dosennya ya. Bapak dosennya udah punya usaha dan pendidikan bisnis kan? Bisnis bang. Iya. Berarti S1 S2 gue manajemen bisnis. mahasiswa lu enak dong. Ya harusnya kalau dia bisa manfaatin gue enak. Nah, mudah-mudahan mahasiswa lu nonton terus ya bisa lu denger ya, kalau bisa manfaatin dia enak. Manfaatin aja sebisa mungkin. Iya. Nggak masalah. Kan berbagi ilmu juga kan apa namanya? Sodako ya. Sodako jariah. Pendidikan bisnis S1 S2. Buat lu bisnis coffee shop tuh kayak gimana? Menjanjikankah? Bagus atau gimana? Jangan buka coffee shop kalau lu nggak siap ilmunya, nggak siap perencanaannya, nggak siap prinsip-prinsip keuangannya, nggak siap sistem manajemennya. Mendingan lu balik lagi deh. Mau kerja kek, mau freelance kek, bebas. Soalnya orang banyak, gue coba ngeliat ke kanan kiri gitu, banyak teman-teman gue bang, yang dimana dia buka coffee shop, tapi semangat passion bikinnya aja. Dia punya resep, dia bisa bikin produk, tapi dia nggak siapin keilmuannya dari segi bisnisnya, manajemennya. Terus kalau misalnya omset stuck, dia harus ngapain? Itu nggak ada plan. Ya akhirnya dia cuma nungguin setahun atau 2 tahun kontrak habis itu bubar. Itu yang dikhawatirin sih bang. Benar banget. Iya makanya gue bilang, lu jangan buka coffee shop. Bukannya gue takut tersaingi. Bukan. Itu malah merugikan lu sendiri kalau lu nggak siap. Intinya itu 77 Coffee and Roastery punya orang yang di bidang bisnisnya. Ini 2 orang lagi nih, backgroundnya apa nih? Satu bisnis juga. Bisnis juga satu. Nah, yang satunya lagi lebih ke F&B. F&B. Di dunia F&B. Cocok lah ya. Cakep emang. Ada 2 yang bisnis dong. Fokus jualan, cuan. Iya, lu kurang lebih kayak gitulah bang. Wow, keren. Banyak sebenarnya yang bisa dikulik karena baru mengetahui sisi pribadinya. Tapi kayaknya kita sudah sampai di sini dulu. Biar pada misalnya dia komen, bang, kulik lagi dong bang. Si Bang Haji nih tanya lagi, podcast lagi. Kita bisa siap bang. Kita bisa invite ke studio. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk mampir ke 77 Coffee and Roastery di Mencong. Tambahin 2.000 dapat Liberica full buat espresso. Nggak tahu sampai kapan. Dan produknya banyak dari biji kopi sampai minuman. So you must try. Karena gue suka, ini enak. Dan jangan lupa untuk follow Instagramnya di 77.coffee dan 77.roastery. Dan udah itu aja. Oh udah, IG lu nggak mau? IG gue nggak perlu kali ya. Nggak perlu. Itu aja. Oke. Jangan lupa like, comment, and subscribe serta share jika video ini bermanfaat. Kasih masukan biar kita terus berkembang. So, gue Kemal dan nih Haji dari 77. Oke, see you in the next video. Bye.